Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Horas, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semuanya ada dalam keadaan baik oleh karena penyertaan Tuhan. Di hari yang sukacita ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan, renungan untuk kebaktian malam kita saat ini. Mari kita berdoa, kita minta pimpinan dari Tuhan. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu. Engkau menyertai dan memberkati kami anak-anak Tuhan dalam situasi wabah virus corona. Tuhan menjagai kami, terkhusus jemaat-Mu di Gereja Baptis Indonesia Teopani Temanggung ini Tuhan. Dan malam ini kami akan mendengar sabda firman-Mu. Roh Kudus yang boleh tolong hamba-Mu dan seluruh jemaat di rumah masing-masing mendengar dengan sukacita, agar kami boleh terus diberkati dan dikuatkan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan membuka firman Tuhan. Kita akan membuka dari Lukas pasal 22 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Saya mengulangi, Lukas pasal 22 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara mengikuti dengan hikmat. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Demikianlah firman Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama dari bagian perikop firman Tuhan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tahukah Bapak Ibu Saudara, jikalau malam ini sebetulnya adalah malam yang indah bagi orang-orang percaya, malam yang istimewa bagi anak-anak Tuhan. Malam ini semua orang percaya, gereja-gereja Tuhan memperingati hari yang disebut dengan Kamis Putih. Ada juga yang mengatakan Kamis Suci atau Holy Thursday, Kamis Kudus. Apa artinya? Kamis Putih atau Kamis Kudus adalah hari di mana kita memperingati perjamuan malam yang terakhir yang diadakan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid yang dikasihi. Hari di mana kita memperingati ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam yang terakhir bersama dengan murid-murid yang dikasihinya. Nah, kenapa kita harus memperingati? Yang pertama, sebagaimana yang kita sudah baca di dalam kitab Lukas tadi, Tuhan Yesus mengatakan, "Perbuatlah ini untuk memperingati akan aku." Ini adalah perintah Tuhan, ya. Apa tujuannya kita memperingati? Dengan memperingati perjamuan malam yang terakhir, dengan melaksanakan perjamuan kudus seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, kita boleh dikuatkan,
kita boleh diteguhkan, kita boleh diingatkan kembali bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan kita Yesus Kristus telah merelakan hidupnya, telah merelakan dirinya, telah berkorban bagi kita, mati di kayu salib untuk menebus saya dan saudara, untuk mengampuni saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26, firman Tuhan berkata demikian, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memperingati kematian Kristus sampai ia datang. Sampai Yesus datang kedua kali, kita melaksanakan perjamuan Tuhan, kita memperingati perjamuan Tuhan, oleh karena kita boleh semakin dikuatkan bahwa Kristus telah melakukan sesuatu yang berharga, sesuatu yang harum. Dia berkorban untuk kita manusia yang berdosa. Dan malam ini kita akan melihat ada dua hal, yaitu tentang roti dan anggur yang dipakai oleh Tuhan Yesus pada perjamuan malam itu, yang merupakan lambang atau yang menggambarkan tentang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk kita manusia berdosa. Yang pertama adalah roti. Di dalam bahasa Yunani dikatakan ton arton, sekerat roti. Nah, roti ini menggambarkan tubuh Yesus yang terpecah-pecah, sebagaimana Yesus dalam perjamuan itu memecah-mecahkan roti dan membagikan kepada murid-muridnya. Dia pecah-pecah roti itu lalu membagikan kepada murid-muridnya. Ini menggambarkan bahwa Yesus dari awal, sejak ia ditangkap, ia sudah mengalami penderitaan, ia sudah mengalami penganiayaan. Sejak awal Yudas membawa serombongan orang yang terdiri dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan juga pemimpin-pemimpin agama. Sejak itu pula Yesus dihina, sejak itu pula Yesus dilecehkan, Yesus direndahkan, Yesus diludahi, Yesus dicemooh. Dan di dalam Matius pasal 27 ayat 30 dikatakan, mereka meludahinya dan mengambil buluh lalu memukulkan ke kepala Tuhan Yesus. Luar biasa. Ya dipukul, ya diludahi, ya dicemooh, ya ditindas. Dan satu kebenaran yang sangat-sangat memedihkan hati kita, Yesus juga dicambuk oleh orang-orang yang menganiaya itu. Yesus dicambuk, ia benar-benar diremukkan. Dan tahukah kita Bapak Ibu Saudara, di dalam pengadilan Romawi ada dua jenis cambuk. Yang pertama adalah cambuk yang terbuat dari batang-batang pohon, ranting-ranting. Dan cambuk inilah yang digunakan untuk menghukum orang-orang Romawi yang melakukan kejahatan. Dan cambuk yang kedua adalah cambuk yang gagangnya terbuat dari kayu atau besi, di mana di ujungnya ada jalinan tali, dan kemudian di ujung ada logam yang bergerigi. Atau juga bisa digunakan di ujung tali itu ada tulang domba yang sudah ditajamkan. Saudaraku, inilah yang dipakai untuk mencambuk Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa. Bagaimana kalau saya dan saudara yang mengalaminya? Pasti sangat sakit, pasti sangat menderita. Tetapi Tuhan Yesus rela melakukan itu bagi saya dan saudara karena Dia mengasihi kita. Dia rela tubuhnya terpecah-pecah karena Dia mau mengampuni saya dan saudara. Dia mau menebus saya dan saudara. Dia mau memberikan anugerah yang terbaik bagi saya dan saudara.
Dan kebenaran firman Tuhan yang perlu kita juga mengerti. Berapa kali Yesus dicambuk, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Dalam tradisi bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi kalau melakukan kejahatan, orang-orang Yahudi kalau berbuat dosa, dia tidak boleh dicambuk lebih dari 40 kali. Mengapa? Karena kalau sampai 40 kali lebih, itu sama dengan melecehkan, itu sama dengan merendahkan bangsa itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam tradisi Yahudi memang tidak boleh lebih dari 40 kali. Tetapi bagaimana dengan tradisi pengadilan Romawi? Wah, tidak ada aturan. Mereka memperlakukan Yesus, mencambuk semaunya, sesuka hatinya. Dan cambukan itu jauh lebih brutal. Karena memang tujuannya bukan hanya untuk menyakiti, tetapi juga untuk mempermalukan, merendahkan. Yesus benar-benar dianiaya. Yesus benar-benar diinjak-injak. Yesus benar-benar dihina. Dan itu yang menyebabkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah perjalanan, pendarahan yang hebat, tubuh yang sudah rusak, Yesus tidak lagi sanggup memikul salibnya menuju bukit Golgota. Dan ia rela melakukan itu bagi saya dan saudara. Dan di atas salib, dia masih menerima perlakuan yang kejam. Kaki dan tangannya dipakukan dengan paku-paku yang panjangnya lebih dari 18 inci. Yesus melakukan itu. Tubuhnya, roti itu sungguh-sungguh dipecahkan. Tubuh Yesus diremukkan bagi saya dan saudara. Yang kedua adalah anggur. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 mengatakan, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Oleh darah Yesus Kristus kita beroleh penebusan, kita beroleh pengampunan menurut kasih karunia-Nya. Dan di dalam Roma 5 ayat 9 dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, darah Yesus telah membenarkan saya dan saudara, mengampuni kita, menyucikan kita dari segala dosa. Dan luar biasa kita diselamatkan dari murka Allah. Dan satu kebenaran yang akan menutup bagian firman Tuhan malam ini, Ibrani 10 ayat 20 mengatakan karena ia telah membuka jalan yang baru dan jalan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Oleh kematian Kristus, oleh darah Yesus, saya dan saudara telah menerima, memperoleh, mendapatkan ada jalan yang baru, ada jalan yang hidup. Yesus telah membuka jalan yang baru dan jalan yang hidup melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ada jalan yang hidup, ada jalan yang baru. Kita dapat bertemu dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan Bapa di dalam surga. Kita dapat intim kembali dengan Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yesus telah mengasihi saudara dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai korban dan persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, oleh karena Kristus telah melakukan yang terbaik, selagi kita hidup, selagi Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk menikmati hidup di dunia ini, mari kita tidak menyanyiakan jalan itu. Akses Tuhan Yesus sudah buka. Mari kita intim dengan Tuhan. Mari kita bersekutu dengan Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari kita membaca firman Tuhan. Mari kita membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan. Karena itu adalah anugerah
yang terindah, anugerah yang mulia yang Tuhan Yesus sudah berikan, yang Dia bayar dengan harga yang mahal. Demikian firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih kalau Tuhan Yesus telah merelakan dirimu untuk kami. Kau mati di kayu salib, tubuhmu terpecah-pecah, diremukkan, darahmu ditumpahkan untuk kami. Biarlah di momen Paskah ini, sekalipun kami tidak bisa mengadakan perjamuan Tuhan oleh karena situasi, tetapi kami percaya Tuhan akan terus meneguhkan iman kami. Diberkatilah seluruh jemaat, biarlah kehidupan mereka selalu ada dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita. Tetap setia di dalam Tuhan, tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan. Shalom. Horas.